Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita memasuki hari yang ke-21 dari ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, amal ibadah siam, amal ibadah salat, amal ibadah tilawah, amal ibadah bekerja, amal ibadah belajar, dan seterusnya dari hari pertama sampai hari ke-21 ini, sampai hari ini tidak ada yang sia-sia, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini adalah sesi kita di sesi yang ke-11 ya. Tema kita tentang globalisasi dan hibriditas. Ya, ini tema yang saya kira dalam sebulan 2 bulan ini menjadi, terutama tentang globalisasi, ini menjadi satu diskursus atau wacana yang semakin hangat ya, karena berkaitan dengan fenomena pandemi COVID ya. Banyak orang mempertanyakan atau memversuskan gitu antara globalisasi atau globalisme dengan nasionalisme. COVID katanya berhasil menghentikan globalisasi dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk beberapa menit ke depan saya akan membawa tema ini ya, dari pengertian globalisasi, kemudian bagaimana pandangan teori kritis ya terhadap globalisasi ya, terutama pandangan postmodernisme, poststrukturalisme, postkolonialisme, kemudian apa itu hibriditas, bagaimana kaitan globalisasi dengan hibriditas, kemudian contoh-contoh kasus hibriditas ya, fenomena hibriditas dalam dunia kita hari ini seperti itu. Sebelum saya masuk ke dalam pengertian globalisasi, ya saya ingin membahas dulu tentang sejarah dari globalisasi itu sendiri. Bagaimana kemudian globalisasi pada hari ini, terutama 20-30 tahun terakhir, menjadi sebuah fenomena. Kapan sebetulnya globalisasi ini bermula? Kapan sebetulnya globalisasi ini dimulai dalam sejarah manusia modern? Apa pemicunya? Dan kenapa kemudian disebut sebagai globalisasi? Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu saya sampaikan dulu sebelum kita masuk ke dalam pengertian globalisasi. Rekan-rekan mahasiswa semua, memang tidak ada yang bisa mendefinitifkan secara pasti sebetulnya sejak kapan globalisasi itu bermula. Apakah globalisasi itu adalah fenomena abad ke-20, ataukah globalisasi itu adalah fenomena pasca Perang Dingin, ataukah sebetulnya proses globalisasi itu sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu? Ataukah sebetulnya fenomena yang mirip dengan globalisasi sudah pernah terjadi dalam sejarah manusia di sekian puluh abad yang lalu? Nah, tidak ada sebetulnya yang bisa mendefinitifkan nih, karena memang globalisasi ini bukan sesuatu yang lahir dan tampak kelihatan tanggal, tahunnya, dan seterusnya, tidak ada seperti itu, sebagaimana sebuah teori ya. Namun umumnya para pakar sejarah ya, para pakar politik ya, sarjana politik, sarjana sejarah melihat bahwa globalisasi ini memang adalah fenomena yang hadir dalam kehidupan manusia modern, terutama di abad ke-20, yang mencapai puncak atau mencapai yang perputaran atau arusnya itu semakin besar, semakin kencang, semakin deras itu setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 90 ya. Maka kalau kita lihat di banyak referensi ya, buku-buku sejarah atau buku-buku politik ya, kita akan menemukan bahwa globalisasi itu atau era globalisasi selalu dihitung setelah Perang Dingin gitu, setelah Perang Dingin ya. Karena dilihat aktor-aktor dalam hubungan internasional itu semakin beragam, dan hubungan di antara para aktor pun juga semakin kompleks gitu. Tidak hanya aktor negara, tapi juga aktor non negara, semakin kompleks. Tetapi proses menjadi fenomena globalisasi atau proses globalisasi itu sendiri itu terjadi sejak
Ada yang mengatakan sudah terjadi sejak abad ke-17 atau abad ke-18, 1700-an ya. Di mana pemicunya itu adalah ketika terjadinya revolusi industri di Eropa atau di Inggris. Jadi pemicu pertama adalah revolusi industri. Kenapa disebut sebagai revolusi industri? Secara sederhananya adalah sebelum revolusi ini pecah, ya, yang namanya barang-barang kebutuhan manusia itu diproduksi secara parsial. Kalau dalam bahasa kita hari ini diproduksi rumah tangga atau UMKM gitulah kira-kira. Diproduksi secara parsial. Yang pekerjanya pun juga tidak terlalu banyak gitu. Satu produk, satu produsen memproduksi suatu barang, pekerjanya nggak banyak gitu. Nah, ketika kemudian satu barang yang diproduksi ini berubah menjadi barang yang diproduksi massal, muncullah pabrik-pabrik, ya kan, pabrik-pabrik industri yang bekerja pun juga menjadi ribuan orang. Barang yang tadinya diproduksi secara parsial di rumah atau di UMKM gitu misalnya, gitu ya, kemudian berubah, berpindah, diproduksi dalam satu tempat yang besar, disebut pabrik, diproduksi secara massal, secara masif. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap barang tersebut juga menjadi kebutuhan masif, kebutuhan publik gitu. Ini kemudian terjadi pada berbagai jenis barang di Eropa. Itulah revolusi industri gitu, revolusi industri. Pecahnya industri gitu. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang diproduksi secara massal. Nah, sejarawan, para sarjana sejarah, para sarjana politik atau hubungan internasional melihat bahwa fenomena globalisasi yang terjadi hari ini itu prosesnya sudah berlangsung sejak lama sebelumnya. Pemicunya adalah revolusi industri. Ada mengatakan seperti itu. Bahkan juga ada sarjana sejarah yang mengatakan bahwa revolusi industri hanya menjadi pelengkap dari proses globalisasi yang sudah berlangsung sebelumnya. Apa itu? Globalisasi sudah terjadi sejak era kolonialisme, di mana kemudian bangsa-bangsa Eropa melalui penjelajahan itu membawa nilai-nilai mereka ke berbagai tempat di dunia ini melalui penjelajahan itu sendiri, melalui penjajahan itu sendiri. Nilai-nilai yang dianggap oleh mereka sebagai nilai-nilai universal, padahal sebagai nilai-nilai kebaratan. Dibawa nilai-nilai itu, adat-adat itu, norma-norma itu oleh mereka, oleh bangsa Portugis, oleh bangsa Belanda, oleh Spanyol, oleh Inggris, oleh bangsa oleh bangsa Inggris ya, kemudian oleh bangsa Italia, Prancis dan seterusnya, dibawa oleh mereka ke berbagai negara di luar Eropa, ke Asia, ke Afrika melalui penjelajahan dan penjajahan. Nah, penyebaran nilai-nilai norma itu kemudian disebut sebagai globalisasi, itu globalisasi budaya. Sementara evolusi industri itu melengkapi globalisasi budaya yang sudah terjadi sebelumnya dengan globalisasi teknologi atau globalisasi barang. Nah, perpaduan antara globalisasi budaya, kemudian globalisasi barang, ya, globalisasi industri itu terjadi pada hari ini puncaknya, gitu. Kira-kira seperti itu. Mana yang tepat kira-kira ya itu tergantung pada analisis masing-masing ya. Anda mau berpendapat bahwa globalisasi itu adalah fenomena yang hanya terjadi pada saat ini saja 20 tahun terakhir, ataukah sudah berlangsung sejak era revolusi industri abad ke-18 1700-an, atau memang benar gitu globalisasi prosesnya sudah dimulai bersamaan dengan proses kolonialisme. Ya itu sah-sah saja seperti itu. Karena globalisasi pada intinya adalah menggambarkan tentang interaksi manusia secara global gitulah, seperti itu. Lalu apa itu globalisasi? Ya. Apa itu globalisasi? Apa pengertian globalisasi? Sangat banyak pengertian atau sarjana yang memberikan pengertian terhadap globalisasi. Ya, kalau sarjana ekonomi akan memandang globalisasi dari sudut ekonomi. Kalau sarjana politik, dia akan melihat globalisasi sebagai sebuah fenomena politik. Kalau sarjana budaya, dia akan melihat globalisasi sebagai sebuah proses fenomena budaya. Ya. Kalau dia seorang sarjana sejarah, akan melihat dari perspektif sejarah dan seterusnya. Banyak sekali pengertian globalisasi di dalam banyak referensi.
Di sini saya hanya mengutip sejumlah pengertian yang saya ambil dari salah satu buku referensi kita dalam hubungan internasional ya, yaitu buku tentang politik global dalam teori dan praktik ya, seperti itu. Yang pertama adalah misalnya ada sebagian orang yang memandang globalisasi dalam perspektif yang optimis gitu. Dia melihat globalisasi sebagai sebuah peluang memanfaatkan pasar global untuk pertumbuhan ekonomi. Ini saya kira salah satu sudut pandang atau perspektif globalisasi dari sarjana ekonomi. Dari sarjana ekonomi ya, melihat bahwa globalisasi itu tidak lain adalah peluang gitu. Peluang bagi negara-negara untuk memanfaatkan pasar global bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing. Gitu. Nah, sementara ya ada juga kemudian pengertian globalisasi dari pakar yang lain, sarjana yang lain yang mengatakan bahwa bukan cuma peluang, justru globalisasi itu bisa menjadi ancaman gitu. Kepada siapa? Terutama kepada negara berkembang, ekonomi negara berkembang gitu. Melalui beroperasinya lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional sebagai instrumen negara-negara industri maju untuk melestarikan dominasi. Ini pandangan pesimis yang melihat globalisasi sebagai ancaman. Bahkan kalau kita lihat ya, saya hari Selasa yang lalu, minggu lalu menguji sidang skripsi yang berjudul tentang ACFTA, ASEAN China Free Trade Area, jadi kesepakatan perjanjian perdagangan bebas antara Cina dengan ASEAN gitu. Namanya perdagangan bebas, maka itu yang namanya tarif pajak harus dikurangi bahkan dihilangkan. Intervensi negara itu harus dibatasi gitu. Biarkan kemudian yang namanya perdagangan itu ya, interaksi perdagangan itu adalah melalui mekanisme pasar bebas. Kurangi intervensi negara. Negara hanya sebagai regulator. Tetapi pemain di lapangan adalah para swasta atau para pemain di pasar. Itu kira-kira seperti itu ACFTA. Nah, kemudian dalam kajiannya si mahasiswa yang melakukan skripsi ini, ya, dia melihat sejak era Presiden SBY sampai ke Presiden Jokowi itu neraca perdagangan Indonesia dengan Cina melalui kerangka ACFTA itu merugi terus, kalah terus, defisit terus. Bahkan di masa Presiden Jokowi yang dekat dengan Cina sekalipun, ya, dekat dengan Cina sekalipun, itu tiap tahun neraca perdagangan Indonesia defisit. Cuma pertanyaannya adalah kenapa Indonesia nggak bisa lepas dari perjanjian ini gitu. Kan seharusnya kalau jual beli atau dagang berbisnis itu kan saling berbagi, mutualisme, untung rugi. Nah, kalau misalnya tiap tahun defisit gitu, berarti ada yang salah dalam mekanisme pasar, ada yang salah dalam kesepakatan. Nah, ini gambaran globalisasi bagi yang melihat dari perspektif pesimis gitu. Ya, globalisasi itu bisa menjadi ancaman ekonomi bagi negara berkembang. Ya. Bagi negara kuat, dia punya kekuatan, punya power untuk mengontrol kekuatan barang-barangnya gitu. Bagi negara yang lemah, ya mungkin akan banyak didikte oleh negara yang kuat secara ekonomi gitu. Seperti itu. Contoh lain misalnya kalau kita mau mengambil pengertian ini ya, bahwa globalisasi bisa menjadi sebuah ancaman. Misalnya adalah kasus perang dagang ya, perang dagang antara Indonesia dengan Indonesia dengan Uni Eropa misalnya ya, kasus kelapa sawit ya, beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah 2018 ya, Uni Eropa bersepakat untuk menghentikan impor CPO ya atau kelapa sawit dari Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia gitu. Terus Indonesia membawa persoalan ini kepada WTO gitu. Bertarunglah di WTO. Dan kita tahu di WTO itu siapa kemudian kan yang memiliki pengaruh dan kekuatan di sana. Seperti itu salah satu contoh dari globalisasi sebagai ancaman.
gitu. Kalau sama-sama kuat, itu yang terjadi pada Cina dengan Amerika, perang dagang, gitu kan. Gitu. Jadi masuknya barang-barang Cina yang sebetulnya itu menjadi bagian dari konsekuensi globalisasi. Itu saya sampaikan di awal. Globalisasi itu ditandai dengan industri masif. Ketika barang di industri secara masif, mau nggak mau barang-barang itu harus dikeluarkan, harus diekspor, harus dijual keluar, didistribusikan. Kemanapun gitu, nggak bisa ditahan. Karena arus barang itu sebagaimana arus air, dia ditahan di sebelah sini, dia akan lari ke sebelah yang lain. Dia ditahan di sebelah kiri, akan lari ke sebelah kanan. Seperti air gitu. Barang itu harus disalurkan. Kalau barang itu nggak disalurkan, maka akan terjadi overproduction, yang pada akhirnya terjadi kerugian produksi. Ongkos menjadi mahal. Tidak ada keuntungan. Nah, untuk menghindari itu, ya, untuk menghindari adanya kerugian, ongkos produksi yang berlebihan dan seterusnya, maka barang-barang itu, ya, barang-barang itu harus disalurkan, harus dijual, gitu, ya kan? Ini konsekuensi globalisasi, gitu. Ya, barang-barang itu harus dijual. Nah, penyaluran ini kan harus kemana-mana. Nah, ketika barang-barang dari Cina masuk ke Amerika, itu menjadi ancaman bagi Amerika. Akhirnya, gitu, akhirnya seperti itu. Apa yang dirasakan oleh Amerika yang merasa terancam oleh masifnya barang-barang Cina ke negeri mereka, itu sebetulnya juga dirasakan oleh negara-negara yang lain, ya, gitu, negara yang lain seperti itu. Di kita aja misalnya kan, ketika masuknya barang-barang impor, ya kita semuanya impor, mulai dari sembako, kebutuhan pangan kita, kebutuhan properti kita, kebutuhan pakaian kita, semuanya impor. Padahal kalau kita mau melihat ke dalam negeri, itu banyak produksi-produksi dalam negeri, mau UMKM, kelas menengah ataupun kemudian high industry, yang sebetulnya tanpa impor pun juga bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Kalau masalah kualitas gitu, itu bisa relatif gitu kan, bisa relatif gitu. Tapi kenapa kemudian kita impor? Memang kita nggak punya barang sehingga kita harus impor, gitu kira-kira kan. Akhirnya banyak UMKM yang menjerit gitu, banyak pengusaha-pengusaha lokal yang menjerit gitu. Ini pemerintah seperti nggak berpihak gitu kan. Nah, ini kira-kira dalam bahasa lain ini fenomena neoliberalisme gitu. Betul, neoliberalisme. Nah, inilah ancaman gitu. Yang dimaksud dengan ancaman globalisasi itu sebagai ancaman bagi negara berkembang, ya, yang melihat bahwa pembangunan internasional, lembaga-lembaga keuangan, ya, World Bank, Bank Dunia, IMF, bahkan mungkin juga WTO dan seterusnya, itu tidak lain adalah hanya sebagai instrumen bagi negara-negara maju dalam melestarikan dominasi mereka, hegemoni mereka. Ini perspektif yang pesimis dalam melihat globalisasi sebagai ancaman. Ada juga kemudian perspektif yang kira-kira netral, ya, bahwa ini bukan masalah peluang atau ancaman, tetapi globalisasi itu lebih dipahami sebagai proses meningkatnya interdependensi, saling ketergantungan antara aktor negara dan aktor non negara, ataupun antara negara dengan negara, negara dengan non negara, dan non negara dengan non negara, kan, G2G, G2P, P2P gitulah kira-kira kan. Jadi proses meningkatnya hubungan interdependensi, saling ketergantungan antara negara dan non negara pada skala global, bukan lagi skala domestik, tapi skala global gitu. Sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi oleh dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia, seperti itu. Yang berinteraksi interdependensi memang dalam dimensi ekonomi, tetapi kegiatan ini itu berdampak pada dampak sosial gitu, pada dampak sosial. Ini contoh beberapa pengertian dari globalisasi, ya, yang dilihat dari sudut pandang ekonomi secara pesimis maupun optimis maupun secara netral, seperti itu kira-kira. Ada juga pengertian yang lain yang memahami, mendefinisikan globalisasi dari perspektif teknologi, dari perspektif informasi. Jadi globalisasi adalah interkoneksi informasi, ya, antar manusia secara global, interkoneksi teknologi antar manusia secara global, ya, dimana kemudian interkoneksi ini di antara manusia secara global ini mengaburkan batas-batas negara, ya, bahwa kalau dulu ada konsep namanya nation state gitu kan, ada konsep nation state, negara bangsa, dimana kalau negara bangsa itu
yang namanya negara itu ada 4 syarat. Ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan, ada sistem. Gitu kan? Gitu, ada sistem atau ada pengakuan. Nah, ketika bicara wilayah itu bicara teritori, bicara batas-batas gitu. Jadi nation state itu adalah sangat identik dengan konsep batas negara dan kedaulatan. Nah, gitu. Nah, fenomena globalisasi itu mengaburkan konsepsi negara, terutama konsepsi negara pada aspek kewilayahan dan kedaulatan. Seperti itu. Kenapa? Karena interkoneksi antar manusia secara global ini itu nggak bisa disekat oleh namanya batas wilayah, nggak bisa disekat oleh kedaulatan. Mereka terkoneksi oleh informasi, oleh teknologi dan seterusnya seperti itu. Ada juga yang kemudian memahami globalisasi dari sisi transportasi gitu kan, transportasi, bahwa transportasi itu juga sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi gitu, itu juga nggak bisa dibatasi gitu, bahwa kemudian ada yang namanya checkpoint, immigration dan seterusnya, itu hanya persyaratan persyaratan dokumen negara, tetapi tidak bisa mencegah dari mobilitas manusia gitu. Kalau dari perspektif sosial, globalisasi sebagai mobilitas manusia gitu. Manusia itu harus bergerak, tidak bisa diam satu titik gitu. Nah, pergerakan manusia ini itu dinamis gitu, tidak bisa dibatasi oleh kewilayahan gitu. Perspektif sosial mengatakan bahwa globalisasi adalah mobilitas sosial secara global yang difasilitasi oleh teknologi transportasi dan seterusnya gitu. Jadi itu definisi-definisi tentang globalisasi, sangat banyak definisi tentang globalisasi ya, seperti itu. Saya hanya mengambil contoh dari beberapa saja seperti itu. Nah, ini juga ada sarjana Jan Arndt yang memahami globalisasi dari 5 dimensi gitu. Dari lima dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi yang dia sebut sebagai internationalization ya. Jadi globalisasi itu tidak lain adalah menurut Ian Arndt ini sebagai internationalization gitu. Meningkatnya hubungan lintas batas antar aktor internasional seperti yang terwujud dalam aliran barang, jasa, modal, teknologi, dan bahkan manusia. Ini tadi saya sampaikan di awal itu. Kalau perspektif teknologi informasi ya, globalisasi itu adalah interkoneksi manusia dalam hal komunikasi. Kalau dari sisi sosial, globalisasi itu adalah interkoneksi manusia atau mobilitas manusia. Karena manusia nggak bisa dibatasi dalam mobilitas gitu. Bahkan oleh batas negara sekalipun gitu. Ya, tanpa teknologi transportasi pun ya, yang namanya orang Malaysia dengan orang Indonesia itu mobilitasnya di perbatasan Malaysia Indonesia itu nggak bisa dicegah. Di Nunukan misalnya kan, ini cerita yang paling lumrah sering kita dengar kan, banyak rumah-rumah di sana di perbatasan Malaysia Indonesia di Nunukan, pintu depannya itu adalah Indonesia, pintu belakangnya Malaysia gitu. Mereka tinggal di Indonesia, kerja di Malaysia, tiap hari bolak-balik perbatasan gitu, bolak-balik perbatasan. Begitupun juga dengan Malaysia dan Singapura di perbatasan Johor gitu ya. Saya pernah ke tepi barat gitu, tepi barat Palestina ya, yang bersebelahan dengan Israel ya kan gitu. Fenomena itu pun juga ada sama seperti fenomena di Johor. Jadi orang-orang Palestina di tepi barat itu pagi mereka pergi bekerja ke wilayah melintasi perbatasan ke Israel. Nanti pulang mereka sore kembali lagi ke tepi barat. Sama seperti orang Depok tinggal di Depok tapi kerja di Jakarta. Ini mobilitas yang tidak bisa dibatasi oleh sekat, oleh kedaulatan. Itu skala yang kecil. Ini kita bisa skala yang sangat besar, misalnya global juga kan gitu. Yang seringkali mobilitas itu didorong oleh kebutuhan ekonomi, kebutuhan bisnis, kebutuhan diplomasi, kebutuhan pendidikan dan seterusnya. Karena ada dorongan kebutuhan tadi, maka mobilitas manusia nggak bisa dicegah gitu. Ya kan, orang ke Malaysia dari Indonesia banyak karena kebutuhan ekonomi, bekerja sebagai TKI. Ditahan-tahan nggak boleh pergi ke Malaysia. Kayak gimana nggak mau pergi ke Malaysia?
di kampung asalnya mereka nggak punya pekerjaan, nggak ada lahan pekerjaan misalnya kan, mereka harus pergi keluar. Nah, peluang yang mereka dapat adalah pergi ke Malaysia. Dan fenomena ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Orang Indonesia bekerja ke Malaysia, nggak bisa dicegah gitu, seperti itu. Orang kuliah ke luar negeri, ya kan, dia ingin mendapatkan prestis, mendapatkan pengetahuan, dia ingin mendapatkan masa depan yang cerah lebih baik. Ada beasiswa datang, scholarship dari Jepang, scholarship dari Inggris, scholarship dari mana, di mana-mana dari berbagai negara. Ada dorongan untuk pendidikan, akhirnya mereka mobilisasi ke keluar. Jumlahnya berapa? Ribuan. Ya kan? Terjadilah fenomena globalisasi sosial. Seperti itu. Ada yang bisnis, ya kan, ekspor impor dan seterusnya. Jadi menurut Ian Arshot, globalisasi ini nggak lebih daripada internationalization ya, meningkatnya hubungan lintas batas antar aktor ya, yang terwujud dalam aliran barang, jasa, modal, teknologi dan bahkan manusia, seperti itu. Nah, berikutnya menurut Ian Arshot ya, globalisasi dipahami sebagai liberalisasi atau liberalization ya, sebagai proses pembebasan gitu, bukan pembebasan dari pengertian kehempitan, bukan, tapi pembebasan dari sekat-sekat gitu. Ini lebih pada dimensi ekonomi. Tadi yang saya sampaikan contohnya pada ACFTA misalnya gitu kan. Dalam rangka barang ini kemudian disalurkan, distribusikan gitu kan ke berbagai tempat, ke berbagai kawasan, maka barang itu nggak boleh dicegah gitu. Segala sekat-sekat yang mencegah barang tersalurkan itu harus dihilangkan. Tarif gitu. Bukan cuma dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Kalau bisa pajak di 0% kan. Nah gitu kira-kira kan. Pajak di 0% kan. Gitu. Dulu negara nggak bisa gitu menghilangkan pajak impor. Karena bagaimanapun itu menjadi penghasilan negara gitu. Negara punya kedaulatan. Tapi hari ini ketika kemudian ada fenomena e-commerce misalnya gitu kan, jual beli digital, saya beli barang di Cina gitu, beli barangnya nggak banyak gitu, 1212 gitu kan, nggak banyak gitu. Jadi dan untuk membeli barang dari Cina itu misalnya saya nggak perlu barang-barang Cina itu harus diimpor dulu kemarin, tidak perlu. Saya bisa langsung pesan lewat platform digital gitu, Lazada misalnya gitu atau Tokopedia gitu. Yang saya pun nggak tahu tuh barang ada di mana. Ternyata barang itu ada di luar negeri. Dikirim melalui jasa kurir yang bukan jasa kurir impor, jasa kurir biasa. Yang sehingga kemudian harganya bisa lebih murah karena nggak ada pajak impor gitu. Coba bayangkan saya pernah beli casing HP, memang waktunya agak lama, sekitar semingguan gitu. Tapi harganya murah. Dari Cina kok harganya bisa murah gitu. Sekitar 30 ribuan. Berarti kalau misalnya kena pajak nggak mungkin segitu gitu kan, kira-kira kan gitu. Terus gimana dia mengirim barangnya? Bisa banyak cara gitu. Mungkin melalui kurir gitu kan, atau bisa melalui orang yang datang ke Indonesia dititip barangnya, kemudian setelah sampai di Indonesia baru dikirim misalnya gitu kan, melalui kurir lokal gitu dan seterusnya. Jadi fenomena e-commerce ini jual beli lintas batas gitu kan. Orang bisa membeli barang dari negara mana saja gitu dengan harga murah karena negara tidak bisa mempajaki gitu. Nah, itu membuktikan ada liberalisasi di mana negara dikurangi perannya dalam pasar bebas gitu. Pengurangan dan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif yang dikenakan oleh negara terhadap aliran barang dan jasa dalam rangka menciptakan perekonomian global yang terbuka dan dikendalikan oleh mekanisme pasar. Jadi menurut perspektif ekonomi, globalisasi itu tidak lain adalah liberalisasi ekonomi gitu. Peran negara dikurangi bahkan dihilangkan. Karena peran negara itu ada pada ketika negara memberikan pajak terhadap atau memberikan tarif terhadap barang-barang yang dijual beli. Ketika pajak tarif itu dihilangkan, maka peran negara juga pada saat itu hilang. Gitu, seperti itu. Nah, ini menurut Ian Arshot. Jadi globalisasi tidak lebih daripada liberalisasi perdagangan, pasar bebas. Dan pasar bebas ini di mana-mana, bukan cuma di ASEAN dengan Cina gitu ya. Ya.
Di mana-mana, di setiap regional itu ada, kita pernah belajar regionalisme kan, gitu. Regionalisme ekonomi. Di tiap-tiap kawasan tuh punya lembaga, punya institusi regional masing-masing. Di mana setiap institusi regional masing-masing mereka membuat kesepakatan perdagangan di antara mereka supaya saling untung, barang-barang di antara mereka kalau bisa dijual dengan harga yang murah. Gimana caranya ya? Di antara kita jangan ada tarif yang membebankan gitu, seperti itu. Nah, fenomena ini terjadi di berbagai kawasan. Ya. Uni Eropa itu, pembentukan Uni Eropa adalah salah satu dari liberalisasi ekonomi di kawasan Eropa. Agar barang-barang yang dijual di antara negara-negara Eropa itu harganya, standarnya ya sesuai kemampuan orang-orang Eropa. Ya, orang Jerman tidak boleh memberikan tarif yang mahal ketika barang Prancis datang misalnya, dan seterusnya. Uni Eropa begitu awalnya. Pelajari sejarahnya. Dari mulai kesepakatan soal baja, ya kan, kemudian soal apa satu lagi itu awalnya 3 negara, berkembang menjadi 4 negara, dan akhirnya sekarang menjadi sekian negara Uni Eropa, seperti itu. Gitu. Ya, jadi itu liberalisasi, globalisasi ekonomi adalah liberalisasi ekonomi, seperti itu. Kemudian berikutnya, Yan juga menafsirkan yang namanya globalisasi itu adalah universalization itu. Proses universalisasi. Apa yang di universalisasi adalah nilai-nilai. Ya, seperti demokrasi, hak asasi manusia, gaya hidup dan seterusnya. Ya. Kenapa universalisasi ya? Karena coba bayangkan gitu. Hari ini tidak ada satu negara pun yang tidak menganut demokrasi. Ya kan? Meskipun kemudian praktek pelaksanaan demokrasi tiap negara itu bisa berbeda-beda, ya. Ya. Pemilunya, ya kan, demokrasi proseduralnya gitu kan, kriteria presiden, pemilihan presiden, berapa lama waktu presiden menjabat gitu kan, legislatif, berapa jumlah legislatif, seterusnya. Secara teknis prosedur bisa berbeda-beda, tetapi semua judulnya adalah demokrasi. Ya, kita demokrasi judulnya, tapi kekhasan kita adalah demokrasi Pancasila. Misalnya gitu kan. Vietnam bekas negara komunis, ya kan, bekas terpengaruh oleh Cina, sangat kuat sosialisme di sana. Tetapi pun juga sama menganut demokrasi. Muncullah kemudian konsep pemerintahan mereka adalah demokrasi sosialisme. Di mana? Di eh, Malaysia misalnya, dulu kerajaan. Hari ini parlementer, demokrasi parlementer. Rajanya nggak dihilangkan, tetap diadakan, tapi simbolik. Kenapa? Karena raja itu identitas bangsa mereka di Malaysia. Tapi demokrasi ini nggak bisa dicegah, nggak bisa ditolak. Dan akhirnya apa? Dikombin antara sistem kerajaan dengan sistem demokrasi. Terjadilah Malaysia hari ini. Kerajaan, ya, kalau lihat di konstitusinya Malaysia, ya, bentuk pemerintah mereka adalah kerajaan, tapi sistemnya demokrasi parlementer. Seperti itu. Hatta misalnya di mana? Di Arab Saudi sekalipun yang kerajaan, di mana kemudian lembaga-lembaga negara di sana dikuasai oleh keluarga kerajaan, ya kan? Tetapi mereka mengklaim bahwa mereka juga demokrasi gitu. Kenapa? Karena mereka juga ada lembaga check and balances-nya, ada DPR-nya dalam bentuk yang spesifik, ya, sesuai dengan kondisi di Arab Saudi gitu. Kalau tidak ada di negara di dunia ini satupun yang tidak menganut demokrasi gitu. Demokrasi, baik demokrasi secara kelembagaan, ya, maupun demokrasi secara pemahaman, secara nilai. Begitupun juga hak asasi manusia gitu. Hak asasi manusia. Ada peristiwa di Myanmar misalnya, ya kan? Itu peristiwa HAM, bangsa Rohingya kemudian ditindas, dieksekusi oleh pemerintah Myanmar atau tentara Myanmar, militer Myanmar. Yang bersuara siapa? Gitu. Kan bukan cuma orang-orang yang peduli kemanusiaan di Myanmar, tetapi orang-orang sedunia bersuara soal kekerasan di Myanmar. Gitu. Meskipun Myanmar mereka membela diri itu bahwa masalah dalam negeri mereka. Gitu. Tapi itu menjadi concern internasional. Ada nilai-nilai HAM yang sepakati bersama. Gitu.
Di deklarasi PBB, ada Declaration of Human Rights di PBB kan, seperti itu. Disebutkan tentang 4 hal menjadi dasar bagi hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat, kemerdekaan, kemudian kebebasan untuk hidup, itu kan, kemerdekaan untuk apalagi misalnya untuk keyakinan dan seterusnya. Itu HAM gitu. Ya, itu menjadi keyakinan bagi seluruh bangsa. Nah, ini yang kemudian dipandang oleh Jan Arndt tadi sebagai universalisasi. Kalau tadi yang liberalisasi dari perspektif ekonomi, ya kan, globalisasi adalah liberalisasi ekonomi. Kalau ini universalisasi adalah liberalisasi universalisasi nilai-nilai. Globalisasi ada tidak lain adalah universalisasi nilai-nilai. Gitu, penyebaran nilai-nilai secara global. Nah, berikutnya adalah westernization. Jadi Jan Arndt melihat bahwa dari sisi budaya juga, ya. Kok tadi kan nilai values, ya, yang universalisasi. Dari sisi budaya, globalisasi juga adalah tidak lain proses pembaratan, westernisasi. Gitu. Model barat yang dilihat sebagai model yang harus ditiru, model ideal oleh negara-negara berkembang, meskipun peniruan itu seringkali mengingkari akar budaya mereka yang sebenarnya. Penyebaran kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, konsumerisme merupakan kekuatan yang sulit dibendung oleh masyarakat berkembang sehingga membawa dampak negatif bagi masyarakat, bagi mereka. Gitu. Jadi bagi Jan Arndt ini globalisasi nggak lain adalah proses pembaratan. Gitu. Ini gambarnya sangat representatif sekali ya gitu ya kira-kira. Satu sisi ada McD sebagai simbol barat, simbol Amerika gitu kan, simbol dagang Amerika. Tapi di belakangnya adalah rumah kebesaran, rumah adat China atau Mandarin ya gitu kan. Ini gambar menggambarkan ada benturan antara masuknya budaya asing dengan mencoba eksistensinya, bertahannya budaya lokal. Nah, jadi yang terjadi hari ini menurut Jan Arndt, globalisasi tidak lain adalah pembaratan. Bagaimana kemudian nilai-nilai model-model barat ini, gaya hidupnya, pola pikirnya, sistemnya gitu kan. Itu seperti dipaksakan, diglobalisasi secara paksa kepada seluruh dunia. Ini kalau kita kembali kepada yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Sejak kapan globalisasi itu sebetulnya bermula? Ada yang mengatakan sejak era kolonialisme, maka ini nyambung dengan konteks westernisasi gitu. Kalau kemudian dipahami globalisasi sebagai westernisasi sejak kapan? Sejak kolonialisme. Karena yang dibawa oleh barat ya ke negara-negara kolonial adalah nilai-nilai mereka, cara hidup mereka, sistem politik sosial mereka. Gitu kan? Dan mereka ketika datang ke Asia Afrika, mereka menganggap bahwa sistem lokal, sistem pribumi, sistem Asia Afrika itu tidak lebih baik daripada sistem yang mereka bawa, karena itu mereka paksakan gitu. Seperti misalnya dalam etika internasional, contoh apa misalnya pakaian jas misalnya berjas gitu, hampir semua negara pakai jas, ya kan, mungkin jas itu aslinya dari mana? Jas itu kan orang bertanya-tanya, dari mana aslinya jas itu gitu kan, kira-kira kenapa nggak masing-masing menggunakan, oke lah Indonesia menggunakan batik gitu kan, batik sebagai identitas nasional gitu. Bahkan dalam event-event internasional kita pakai batik. Tapi dalam event-event diplomatik juga seringkali kita menggunakan jas gitu. Yang nggak di mana-mana pakai jas. Apalagi misalnya banyaklah contohnya gitu kan, seperti itu. Jadi globalisasi dipahami sebagai westernisasi. Kemudian terakhir menurut Jan Arndt globalisasi adalah proses deteriorization. Jadi penghancuran teritorialisasi, gitu kira-kira. Atau bahasa lainnya kira-kira pengaburan, penghapusan batas-batas kedaulatan wilayah negara. Seperti itu. Spread of supraterritoriality. Kemunculan regulasi dan institusi yang melampaui teritorial negara bangsa, norma dan rezim internasional. Ini saya sampaikan di awal gitu kan. Kayak gitu.
Konsep negara yang kita pelajari adalah dia harus memiliki penduduk, memiliki sistem politik, memiliki wilayah, dan ada pengakuan. Konsep negara yang kita pahami, kita pelajari, nation state. Tapi globalisasi hari ini itu mengaburkan semua itu. Sampai-sampai kemudian kita pernah membaca ya, bahwa kekayaannya Bill Gates sebagai pemilik Microsoft, kemudian Google, itu kekayaannya melebihi devisa Amerika sekalipun. Bayangkan gitu. Yang melebihi devisa Amerika sekalipun. Jadi kalau misalnya Google, Microsoft itu katakan sebagai sebuah negara, itu lebih super power daripada Amerika gitu. Pengguna Google berapa sekarang? Kan gitu. Berapa pengguna Google? Yang pakai produknya Microsoft berapa banyak sekarang? Berapa ratus juta gitu. Besar gitu kan, besar. Gitu. Hampir semua di kelas ini pasti punya email Gmail. Ada yang Yahoo? Yahoo ada, enggak. Ya masih besaran Gmail lah. Dulu di zaman saya kuliah populer Yahoo, Gmail. Tapi setelah Google dengan search engine-nya itu populer, dia masuk ke semua derivasi platform gitu. Google Gmail menjadi lebih populer gitu. Berapa sekarang pengguna Google? Ratusan juta sedunia, mungkin bisa 500 000 000. Itu berapa jumlah penduduk gitu kan, seperti itu, kayak gitu. Apalagi ya banyak lah gitu kan. Jadi globalisasi mengaburkan batas-batas teritorial gitu. Saya ada buku yang judulnya adalah The End of Nation State gitu, ditulis oleh, saya lupa penulisnya, tapi dia orang Jepang. Dia menulis buku itu tahun 80-an. Bayangkan tahun 80-an, sebelum Perang Dingin berakhir, dia sudah menulis buku tentang The End of Nation State. Nanti kalian carilah di Google gitu. Book, The End of Nation State ya. Berakhirnya sejarah negara bangsa. Seperti itu. Itu makna dari globalisasi yang kelima. Baik, berikutnya adalah bagaimana perspektif kritis melihat globalisasi, atau bagaimana globalisasi dipandang dalam perspektif kritis. Kita masih ingat ya bahwa dalam teori hubungan internasional itu ada rumpun positivisme, ada rumpun post positivisme. Yang masuk dalam positivisme itu adalah realisme, liberalisme ya, kemudian Marx dan seterusnya. Sementara post-positivisme itu ya teori kritis ya, termasuk postmodernisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme gitu. Saya kira nggak perlu panjang lebar soal ini, kalian tinggal mengingat saja teori HI yang sudah kalian pelajari. Nah kemudian bagaimana postmodernisme memandang globalisasi? Apa sebenarnya hubungannya postmodernisme dengan globalisasi? Gitu. Kenapa apa pandangan postmodernisme terhadap globalisasi? Nah, kita harus tahu dulu apa itu postmodernisme supaya kita bisa memahami bagaimana postmodernisme melihat globalisasi. Postmodernisme, post itu adalah kritis ya. Ya. Post itu adalah kritis. Kita bisa memahami post itu dalam makna kritik gitu ya, kritik gitu. Gitu. Jadi kalau saya postmodernisme berarti kritik terhadap modernisme. Apa itu modernisme? Ya, modernisme itu adalah atau lawan dari modernisme adalah tradisional gitu atau klasik. Nah, kalau kemudian lawannya klasik, lalu kapan modernisme itu bermula? Seperti itu. Ini kembali kepada sejarah Eropa. Lagi-lagi sejarah Eropa ya, sejarah barat gitu. Karena mereka yang kemudian menamakan sejarah manusia ini sebagai sejarah modern. Sementara sebelumnya ada sejarah klasik. Nah, dalam sejarah modern, sejarah Eropa, sejarah barat gitu, modernisme itu dihitung ya, diukur sejak terjadinya Renaissance. Ya, abad berapa Renaissance? Tahun 1400-an, abad ke-15. Jadi kalau misalnya revolusi industri terjadi tahun 1700-an, abad ke-18, ya, sementara abad ke-15 sudah terjadi Renaissance, 3 abad kemudian revolusi industri, maka revolusi industri melengkapi Renaissance.
gitu. Renaissance itu menjadi jembatan peralihan, jembatan perubahan masyarakat Eropa dari masyarakat abad pertengahan menjadi masyarakat modern. Kenapa? Karena abad pertengahan dipahami mereka sebagai abad kegelapan, abad tradisional, abad di mana mereka terkungkung oleh dogma. Mereka nggak mengenal ilmu pengetahuan. Nah, Renaissance itu menjadi pintu jembatan yang mereka pindah dari abad pertengahan kepada abad modern. Sehingga abad setelah Renaissance itu disebut sebagai abad modern. Itulah modernisme gitu. Ya. Abad ke-15, 16, 17 itulah abad modern sampai hari ini. Itu abad modern. Nah, cirinya abad modern itu adalah tadi teknologi, pengetahuan, temuan-temuan ya. Ada revolusi industri dan seterusnya. Itulah ciri dari modernisme seperti itu. Kalau pengetahuannya ada rasionalisme, liberalisme, equality, sekularisme, humanisme dan seterusnya. Itu adalah teori-teori pengetahuan modern gitu. Kenapa? Karena sebelumnya di abad pertengahan mereka nggak mengenal ini, tidak ada mengenal ini seperti itu, modernisme. Nah, lalu kalau kemudian postmodernisme, kritik terhadap modernisme, apa yang dikritik gitu? Bukankah peralihan bangsa Eropa dari abad pertengahan kegelapan melalui Renaissance kepada abad modern itu ada satu kebaikan, satu kemajuan? Lalu kenapa dikritik gitu? Apa yang salah dengan modernisme sehingga harus dikritik? Nah, gitu kan, harus kritik. Pemikiran postmodernisme itu muncul sekitar tahun 1979 lah, tahun 70-an. Ya. Kalau di filosof sosialnya yang terkenal itu adalah Jean Francis Lyotard ya. Dia seorang filosof dari Perancis ya. Dia yang pertama kali memperkenalkan postmodernisme ya. Postmodernisme tahun 1979. Nah, kenapa modernisme harus dikritik gitu? Kita tahu bahwa ketika bangsa Eropa itu beralih dari abad pertengahan kegelapan kepada abad kemajuan melalui Renaissance, mereka meyakini bahwa rasionalisme yang mereka dapatkan itu pada akhirnya akan membawa manusia kepada keadaan yang lebih baik, kesejahteraan. Gitu. Mereka yakin itu. Kenapa? Karena sebelum Renaissance di abad pertengahan, akal pikiran orang-orang Eropa itu dikungkung oleh dogma, gitu, dipenjara oleh dogma, disandera oleh dogma. Mereka nggak bisa bebas untuk berpikir, berimajinasi, sehingga pengetahuan tuh nggak muncul, gitu kata mereka begitu kira-kira. Contoh peristiwa yang paling populer itu peristiwa Galileo Galilei atau peristiwa perdebatan antara heliosentris dengan geosentris, perdebatan antara bumi datar dengan bumi bulat. Itu kalian silahkan baca lagi lah itu peristiwa Galileo Galilei, heliosentris atau geosentris, bumi datar atau bumi bulat. Tuh perdebatan di era abad pertengahan gitu kira-kira muncul. Nah, mereka yang menolak dogma kekuasaan, dogma gereja itu dieksekusi ya. Dalam bahasa ilmiah disebut sebagai inkuisisi gitu, inkuisisi. Jadi mereka yang melawan kerajaan, melawan gereja itu dieksekusi, disiksa, gitulah kira-kira. Itu terjadi kenapa? Karena akal pikiran orang barat, orang Eropa pada saat itu dikungkung, disandera oleh dogma. Renaissance memecah penjara itu, memecah sandera itu. Mereka lepas ya dari keterkungkungan itu, mencoba bebas gitulah. Dapatlah mereka kemudian pemikiran tentang rasionalisme, liberalisme, kebebasan, equality, persamaan, bahwa tidak ada strata, tidak ada feodal gitu kan. Sekularisme, pisahkan agama dengan politik, karena keterbelakangan di masa lalu terjadi karena ada pencampuran antara agama dengan politik gitu. Humanisme dan seterusnya. Itu kata mereka gitu. Nah, kalau nilai-nilai ini dipertahankan, ya kebebasan terhadap pengetahuan dipertahankan, ya apalagi ditambah dengan pecahnya revolusi industri kan, teknologi-teknologi bermunculan gitu. Mereka merasakan kehidupan mereka semakin lebih baik. Kalau dulu membajak sawah atau kebun itu dengan binatang, sekarang menggunakan mesin, memudahkan gitu kira-kira. Dulu kalau perjalanan dari desa ke kota menggunakan ternak atau kuda perlu berhari-hari. Setelah ada industri ditemukannya kemudian mobil, mereka lebih cepat gitu. Mereka merasakan itu. Kehidupan mereka lebih baik setelah ada industri. Dan mereka yakin gitu
keadaan seperti ini akan terus berlanjut gitu ya, sampai batas waktu yang tidak diketahui gitu. Itu keyakinan orang modern bahwa kehidupan manusia itu akan semakin lebih baik ya. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka kehidupan manusia lebih baik. Semakin akal dimajukan, akal ditinggikan, maka kehidupan manusia semakin lebih baik. Itu keyakinan modernisme, keyakinan orang modern. Tapi kemudian di abad ke-20 pecah Perang Dunia Pertama, pecah Perang Dunia Kedua. Dalam waktu yang relatif berdekatan, tidak lama. Ya, selesai Perang Dunia Kedua, pecah Perang Dingin, tata dunia baru terbentuk gitu. Ada negara pertama, negara ketiga, ada negara utara, negara selatan, negara kaya, negara miskin, ada G8 dan seterusnya. Fenomena ini dibaca oleh seorang Francis Lyotard. Loh, katanya modernisme ini menjanjikan kemajuan, kesetaraan. Modernisme ini akan semakin berkembang ilmu pengetahuan, akan semakin membawa peradaban manusia lebih baik. Tapi kenapa terjadi perang gitu? Bahkan pada Perang Dunia Kedua, kehancuran manusia itu terjadi karena kemajuan teknologi. Apa itu? Nuklir. Gitu. Ya kan? Nuklir. Tentara yang mati sedikit, tapi sipil lebih banyak dengan dijatuhkannya bom nuklir. Pada perang klasik, ya, ketika perang klasik, perang antara dua pihak misalnya, dua kerajaan, yang menjadi korban ya para tentara-tentara itu saja karena mereka yang berperang gitu. Saling berhadapan dan senjata yang digunakan adalah pedang, ya kan? Pedang, tombak, saling berhadapan. Tapi hari ini setelah teknologi ditemukan, perang itu nggak harus ketemu tatap muka, ya kan? Senjata itu bisa di remote, bisa dikendalikan dari jarak jauh. Itu yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, gitu kan? Gitu. Bom nuklir. Bahkan pada di era Perang Dingin lebih canggih lagi, gitu kan? Film James Bond, kalau kalian perhatikan backgroundnya, itu kan backgroundnya background Perang Dingin. Coba lihat senjata-senjata yang digunakan oleh James Bond itu, ya kan? Gitu. Ada pesawat tanpa awak, ya kan? Senjata tanpa awak, itu kapal tanpa awak dan seterusnya. Jadi kalau kapalnya hancur, pesawatnya hancur, nggak ada manusia yang mati, pesawatnya hancur gitu. Tetapi pesawat tanpa awak ini punya kemampuan membunuh lebih besar. Apakah ini disebut sebagai kemajuan? Nah, gitu pertanyaan orang-orang posmo mengkritik modernisme. Apakah ini sebagai kemajuan? Gitu. Karena teknologi lapisan ozon semakin tipis, kebolongan lapisan ozon semakin besar. Karena kemajuan teknologi, kerusakan hutan di mana-mana, pencemaran laut di mana-mana. Karena kemajuan teknologi, hasrat manusia menggali bumi untuk mencari tambang, mencari minyak bumi, semakin nggak terbendung, lubang di mana-mana. Gitu. Itu kritik orang posmo. Itu semua terjadi karena kemajuan teknologi. Padahal dulu orang modern meyakini semakin teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, maka kehidupan manusia semakin baik. Tapi yang terjadi hari ini kenapa dunia semakin rusak? Nah, itulah kritik posmo. Maka muncullah pemikiran tentang postmodernisme, kritik terhadap modernisme. Nah, posmo melihat globalisasi itu tidak lain adalah modernisme itu sendiri, gitu. Ya, globalisasi adalah modernisme itu sendiri, gitu. Jadi kalau kemudian modernisme melahirkan banyak kerusakan karena perkembangan teknologi dan hasrat nafsu manusia, maka demikian juga pada globalisasi yang terjadi hari ini, gitu, seperti itu menurut postmodernisme. Berikutnya adalah poststrukturalisme dan postkolonialisme. Ini saling berkaitan ya, langsung saja ya. Poststruk dan postkol. Bagaimana kemudian poststruk melihat globalisasi dan bagaimana postkol melihat globalisasi? Apa yang maksud dengan strukturalisme? Kenapa kemudian harus dikritik? Ada kritik terhadap strukturalisme. Apa yang maksud dengan strukturalisme? Struktur yang dimaksud dalam pemikiran strukturalisme ini itu ada dua hal konteksnya. Struktur dalam pengertian materi dan struktur dalam pengertian imateri. Gitu. Jadi struktur dalam pengertian materi dan struktur dalam pengertian imateri. Kalau struktur dalam pengertian materi ini adalah
hierarki struktur institusional ya di dalam politik internasional. Nama lain dari strukturalisme itu adalah Marxisme struktural ya atau neo-Marxis. Ini biar kita gampang memahaminya gitu. Strukturalisme nama lainnya adalah Marxisme struktural atau neo-Marxis. Bingung lagi Pak, apalagi tuh Pak neo-Marxis apa Marxisme struktural. Ini kita kembali kepada THI lagi nih. Marxisme ya, kita tahu Marxisme adalah pemikiran yang mengkritik tentang kapitalisme di Jerman ya oleh seorang bernama Karl Marx ya. Marxisme bicara soal materialisme sejarah. Marxisme bicara soal alienasi. Untuk keluar dari alienasi maka orang atau manusia harus melakukan revolusi kesadaran. Dari revolusi kesadaran ya bergerak kepada revolusi sosial yang nanti puncaknya adalah negara tanpa kelas. Semua pemikiran Karl Marx ini ada dalam konteks negara ya, dalam konteks negara. Nah, kemudian metodologi berpikir Marx ini dibawa oleh para pengagumnya ke level internasional. Mereka melihat bahwa dalam level internasional, level global, fenomena yang terjadi di Jerman juga terjadi di level internasional. Gitu. Kalau di level negara, di level Jerman misalnya pada saat itu, buruh itu teralienasi oleh kelompok borju yang menguasai alat produksi. Di level internasional juga sama, gitu. Kekayaan dunia itu sebagian besar dikuasai oleh kapitalisme global, gitu, melalui lembaga-lembaga MNC, lembaga-lembaga Bank Dunia, kan IMF dan seterusnya, gitu. Kapitalisme global menguasai kekayaan global. Yang umumnya kapitalisme global ini ya dipegang atau berada di negara-negara dunia pertama atau negara maju. Nah, mereka lah kelompok borju internasional, kapitalisme global dalam pandangan Marxisme. Nah, siapa kemudian proletarnya kalau di level internasional, kalau di level negara, di level Jerman proletarnya adalah buruh, maka di level internasional siapa proletarnya? Nah, proletarnya adalah negara-negara miskin. Gitu. Negara berkembang. Mereka nggak pernah bisa keluar dari status itu gitu. Apalagi kemudian pasar bebas ini tidak lebih dari permainan strategi negara-negara maju ya para kapitalisme global untuk mengokohkan dominasi ekonomi mereka. Itu saya tadi contoh di awal ya SCFTA misalnya. Gitu SCFTA. Sudah tahu defisit terus, kok nggak bisa keluar dari SCFTA? Kayak gitulah kira-kira. Gitu. Kenapa bisa demikian? Karena negara-negara maju mereka menguasai alat-alat produksi, menguasai teknologi high industry, teknologi tinggi. Sementara negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang susah untuk berkembang secara teknologi. Simpelnya adalah kita Indonesia tiap kali bekerja sama dengan negara lain itu ada kesepakatan TOT namanya. Ya, transfer of technology. Gitu. Ya kan? Tapi apa pernah kita dapat teknologi itu? Berapa tahun kita kerja sama Amerika soal militer, pengadaan senjata militer, alutsista. Apa pernah kemudian kita bisa bikin pesawat jet dengan formula dari Amerika? Nggak pernah. Baru sekarang kita bikin pesawat jet setelah kita kerja sama Korea. Itu pun juga TOT-nya saya tidak tahu apakah secara total diberikan oleh Korea atau tidak gitu. Begitu kita kerja sama dengan Jepang, dengan Jerman dan seterusnya. Seperti itu. Bagaimana TOT-nya? Kan gitu kira-kira. Seperti itu. Jadi dalam pandangan neo-Marxis gitu, apa yang terjadi pada level negara, strata kelas, alienasi, penguasaan alat produksi, ada kapitalisme, itu pun juga terjadi di level internasional. Nah, paham ini yang kemudian disebut sebagai neo-Marxis gitu. Kalau Marxismenya level negara, neo-Marxis membawa metodologi itu kepada level internasional. Nama lainnya adalah Marxisme struktural. Kenapa? Karena orang-orang Marxisme ini melihat di level internasional pun juga ada struktur kelas.
Kelas pertama, kelas negara ketiga. Kelas pemilik teknologi dengan kelas yang tidak memiliki teknologi. Kelas negara makmur, negara maju, kelas negara berkembang. Kelas negara utara, kelas negara selatan, dan seterusnya. Yang kelas-kelas ini dipertahankan eksistensinya gitu kan, jangan sampai berubah tatanannya melalui keberadaan lembaga-lembaga internasional, lembaga keuangan, Bank Dunia, IMF gitu kan. Bahkan keberadaan PBB diyakini oleh kelompok Marxisme struktural atau neo-Marxis ya untuk menjaga tatanan dunia agar tidak berubah, di mana Eropa lebih unggul, Barat lebih unggul di atas gitu. Sementara negara-negara dunia ketiga, Asia, Afrika tetap di bawah dominasi kapitalisme global. Nah, ini Marxisme struktural ya, atau neo-Marxis. Atau nama lainnya adalah strukturalisme. Ini pengertian strukturalisme secara materi. Ada strukturalisme secara imateri. Apa itu? Ide, gagasan, pengetahuan gitu. Nah, baik yang materi maupun yang non materi, baik materi institusional maupun yang ide gagasan, itu semua saling terkait gitu. Bahwa tatanan dunia ini ya terjadi seperti ini strukturnya tidak lain adalah karena ada hegemoni ya, ada kekuatan pengetahuan yang dipertahankan gitu, dipaksakan oleh dominasi gitu, oleh barat gitu, pengetahuan gitu. Contoh misalnya ya paling sederhana adalah apa ya, misalnya misalnya PBB membuat standar tentang kesejahteraan, tentang kesehatan gitu. PBB bikin kan nanti standar tentang kesehatan itu harus WHO bisa merumuskan tentang apa sih yang disebut sehat gitu kan, yang disebut sebagai nggak sehat gitu kan. Nanti definisi soal itu harus diratifikasi, diikuti oleh member state dari PBB. Akhirnya di dalam negeri kita bikin kan standar. Dunia PBB membuat standar tentang kemiskinan, bahwa namanya orang miskin itu kurang dari $2 misalnya penghasilannya, harus diadopsi gitu kan, dan seterusnya. Dunia atau PBB membuat definisi tentang terorisme bla 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 bla, diadopsi oleh member state. Dunia PBB membuat definisi tentang HAM, apa itu HAM bla 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 bla, apa itu toleransi, apa itu demokrasi, segala macam. Jadi dengan membuat definisi seperti itu diratifikasi oleh setiap negara, kemudian diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Sehingga ketika ada negara yang melanggar hal-hal tadi, oh ini melanggar demokrasi, PBB punya dalih, oh ini melanggar demokrasi, oh ini melanggar HAM, oh ini terorisme, dan seterusnya. Oh ini melanggar kebebasan, dan seterusnya, seperti itu. Itu yang disebut sebagai struktur pengetahuan ide gitu. Contoh lain misalnya adalah kita sering membaca di internet itu adalah di berita ya, 100 top universities in the world, 100 kampus-kampus top di dunia, ya kan? Nah, terus dibuatlah standarnya, standar penelitian, standar jumlah mahasiswa macam-macam lah gitu kan. Yang menurut ukuran mereka standar-standar ini standar-standar kualitas. Jadi kalau misalnya mau kampusnya disebut sebagai berkualitas harus memenuhi standar itu. Kalau nggak memenuhi nggak masuk gitu kan, seperti itu. Padahal pengangguran juga terjadi besar di Amerika. Orang-orang yang lulus S1 di sana juga terjadi banyak pengangguran. Coba cek saja di internet. Di Eropa juga terjadi banyak pengangguran gitu, serapan. Bahkan yang pulang dari kuliah di luar negeri di Indonesia juga, saya ketemu beberapa kawan juga kebingungan mau bekerja. Ya entah mungkin karena lapangan pekerjaan di kita yang memang tidak banyak gitu kan, sistemnya juga tidak bagus, atau memang tidak tahu gitu kan. Yang jelas standar soal pendidikan, soal universitas dibuat oleh dunia, oleh PBB. Kemudian tiap member state meratifikasi itu. Akhirnya kampus-kampus di dalam negeri mengejar standar itu gitu kan. Padahal substansinya itu apa sih? Dokumen atau soal kecerdasan atau apa gitu. IQ, EQ atau EQ kan gitu, orang berdebat seperti itu. Nah, ini kan knowledge, pengetahuan yang kemudian diinstitusionalisasi melalui
lembaga, melalui undang-undang, melalui peraturan. Gitu. Nah, strukturalisme melihat kok ini ada pengetahuan yang struktur gitu, dari tingkat global ke tingkat negara, gitu, ke tingkat negara. Ketika misalnya Amerika pasca 9/11, ya kan, pasca 9/11, George W. Bush gitu, dia mengatakan, oh kami nggak memerangi Islam. Tapi di kesempatan yang lain dia mengatakan, ini the second crusade, ini adalah perang salib yang kedua. Bayangkan, perang dia ke Afghanistan, perang dia terhadap Al-Qaeda, pada satu sisi mengatakan dia tidak memerangi Islam. Tapi di kesempatan yang lain dia mengatakan the second crusade, ini perang salib yang kedua. Coba bayangkan. Kemudian Amerika mengatakan, George W. Bush, Anda bersama kami atau Anda kami perangi. Itu statement yang kemudian menjadi pengetahuan definisi tentang terorisme. Karena semua negara mau nggak punya pilihan, masuk dalam barisan Amerika memerangi terorisme. Muncullah spanduk di mana-mana kan, menolak radikalisme, menolak terorisme. Pada definisinya apa terorisme? Kenapa kemudian yang disasar itu adalah kelompok-kelompok Islam misalnya gitu, terorisme? Padahal sejarah terorisme awal, kalau kalian cek istilah teror itu, teror bahasa Perancis, itu berangkat dari revolusi Perancis 1789. Dan pelakunya, aktornya adalah negara. Jadi state terrorism. Pelakunya adalah negara. Bukan sosial, bukan masyarakat, bukan kelompok. Tapi negara, state terrorism. Dan nggak ada urusannya sama agama, itu masalah sosial. Tapi kenapa kemudian pasca 9/11 muncul itu? Gitu kan, muncul itu. Jadi ada pengetahuan yang kemudian distrukturisasi. Semua akhirnya mengikut gitu kan. Kenapa bisa mengikut? Karena pengetahuan tadi diratifikasi ke dalam undang-undang, ke dalam peraturan. Diinstitusionalisasi. Ini struktur ya, dalam pengertian imateri, ide atau gagasan. Nah, baik yang materi tadi yang contoh tentang Marxisme struktural, melihat ada lembaga-lembaga, ada dunia pertama, dunia kedua dan seterusnya, dengan struktur dan pengertian imateri, ide, ini saling terkait gitu, saling terkait. Poststrukturalisme mengkritik ini, mengkritik struktur tentang ini gitu. Itulah poststrukturalisme. Gitu. Nah, bagaimana kemudian globalisasi kaitan dengan poststrukturalisme? Bagi poststruk, globalisasi tidak lebih adalah tatanan struktur yang dibentuk oleh dominasi. Gitu. Tatanan dunia baru. Ya, kehadiran PBB gitu kan, kehadiran Bank Dunia, IMF, gitu kan, WTO gitu kan. Sampai-sampai Amerika kesal karena selama ini WHO itu berada dalam ketiaknya Amerika. Itulah kira-kira ketiak barat. Tapi kemudian sekarang WHO ya lebih dekat dengan Cina menurut Amerika. Meskipun WHO mengatakan bahwa dia independen gitu. Akhirnya Amerika mencabut dukungan finansialnya. Konon kabarnya Jepang juga mau menyusul gitu kan, seperti itu. Dan seterusnya. Bayangkan coba. Jadi ada kenapa institusionalisasi atau struktur kelembagaan internasional ini dipertahankan? Ini bagian dari mempertahankan globalisasi gitu. Globalisasi itu nggak lebih menurut orang-orang post-struk adalah struktur institusional, struktur ide gitu. Nah, terus bagaimana pandangan Poskol terhadap globalisasi? Ya mirip-mirip tadi gitu. Poskol melihat globalisasi tidak lebih daripada imperialisme baru yang memaksakan semua nilai-nilainya kepada bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa nilai-nilai values yang dianggap universal, values tentang demokrasi, tentang HAM gitu kan dan seterusnya. Tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, westernisasi dan seterusnya. Postkolonialisme melihat bahwa globalisasi tidak lebih daripada neo-imperialisme gitu. Neo-imperialisme di masa kolonial, di masa era kolonial tahun abad ke-17, 18, 19, konflik perang antara kaum pribumi pemilik tanah dengan kaum pendatang Eropa, kaum kolonial kan terjadi di mana-mana perang. Kan gitu. Perang di mana-mana terjadi. Yang pada dasarnya sebetulnya itu perang menggambarkan adanya pergesekan budaya. Seperti perang yang di Sumatera Barat, ya kan, perang Padri
Itu kan karena pergesekan budaya, karena kolonial membawa budaya-budaya yang dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat muslim di Sumatera Barat. Terjadi perang Padri, Imam Bonjol, perang Diponegoro dan seterusnya gitu. Bukan cuma penjajahan secara fisik, karena mereka membawa norma-norma juga, membawa budaya mereka juga yang tidak sesuai dengan budaya-budaya di negara di Indonesia. Gesekan ini di masa kolonial terjadi berbagai kawasan ya, di Asia Selatan, di India, di Semenanjung Korea, di Cina, di mana terjadi gitu, di Afrika gitu gesekan. Nah, globalisasi dua hari ini menunjukkan gambaran yang sama gitu. Yang dalam bahasanya Huntington, the clash of civilization, benturan peradaban gitu. Ketika globalisasi membawa nilai-nilainya, membawa gaya hidupnya, globalisasi membawa norma-normanya. Nah, di tingkat lokal sudah punya budaya gitu. Bagi masyarakat bangsa yang mempertahankan budayanya secara kuat, gesekannya juga kuat kayak di Indonesia. Gitu. Tapi bagi bangsa yang mempertahankan budayanya lemah, ya dia akan mengadopsi budaya global seperti di Jepang, di Korea kan. Gitu. Seperti itu. Jadi postkolonialisme melihat globalisasi tidak lebih daripada new imperialism. Nah, baik postmo, post-truth maupun post-kol ini saling terkait. Inilah pandangan kritis terhadap globalisasi. Baik, sekarang kita masuk pada hibriditas atau hybridity atau hybridity. Apa itu hybrid gitu? Hibriditas. Ini bicara soal identitas sebetulnya. Jadi globalisasi itu salah satu dampaknya adalah membawa kepada dilema identitas. Ya, dilema identitas. Globalisasi membawa identitas baru yang bagi identitas lama itu menjadi dilema. Apakah kemudian identitas baru ini harus diterima ataukah ditolak ataukah diterima secara setengah, separuh seperti itu. Jadi globalisasi itu berdampak pada identitas. Nah, hibriditas ya adalah apa kira-kira ya? Kalau kita mau sederhanakan adalah pencampuran, hybrid atau perpaduan bisa juga gitu. Pencampuran, perpaduan gitu kan. Nah, apa yang berpadu, apa yang bercampur? Hybrid ini bicara soal identitas budaya. Jadi globalisasi itu berdampak pada terbentuknya identitas yang bercampur, identitas yang hybrid. Nah, gitu. Tadi kalau saya sampaikan di yang sebelumnya itu, bagi bangsa-bangsa yang kuat mempertahankan budayanya, ya akan terjadi konflik budaya. Tapi bangsa-bangsa yang kemudian lemah dalam mempertahankan budayanya, akan terjadi percampuran. Tapi umumnya sebagian besar bangsa di dunia itu sudah lemah menghadapi globalisasi. Makanya muncul suara-suara nasionalisme gitu. Tetapi kita bicara soal nasionalisme, mereka pun juga bingung apa itu nasionalisme gitu. Karena identitas mereka juga sudah bercampur dengan globalisasi. Nah, fenomena ini disebut sebagai hybrid dalam kajian sosial budaya. Identitas yang bercampur sebagai dampak daripada globalisasi. Gitu. Ini saya mencoba membuat grafis gitu ya, grafis bahwa sebetulnya hibriditas ini, pencampuran budaya atau identitas itu bukan hanya terjadi atau baru terjadi pada era globalisasi tahun 90-an ini, bukan. Kalau kita mau menelisik ke belakang, jauh ke belakang gitu, bahwa proses hybrid ini sudah terjadi sejak pertama kali bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan atau penjajahan ke bangsa Asia Afrika gitu. Ya, jadi ada identitas yang berbeda. Setiap bangsa ini kan punya identitas masing-masing, punya adatnya masing-masing, punya bahasa masing-masing, ya kan, punya budaya masing-masing gitu kan, punya keyakinan masing-masing. Setiap bangsa punya identitas itu masing-masing seperti itu, ya kan. Nah, kemudian datanglah bangsa Barat melalui penjajahan ini ya, era kolonialisme, yang mereka datang dengan mentality superior, mentality keangkuhan, atau dalam bahasa sejarah 3G, ya, God, glory, gospel gitu, glory gitu loh, dengan
gospel gitu. God, mencari itu, datang dengan mentalitas superior, mentalitas keangkuhan, membawa identitas keeropaan mereka, membawa identitas kebaratan mereka. Yang Inggris membawa budaya Inggris mereka, gitu, seperti itu, dan seterusnya gitu. Nah, ini yang kemudian proses yang berlangsung selama berabad-abad ini yang kemudian akhirnya menciptakan masyarakat hybrid. Nah, masyarakat pencampuran. Nanti kita bisa lihat pada beberapa kasus yang coba saya angkat ya, gitu. Masyarakat hybrid, masyarakat yang bercampur secara identitas. Gitu. Nah, kajian soal hibriditas ini sangat panjang ya. Itu sangat panjang. Ini karena kajian sosial budaya, saya menyampaikan secara pengantar saja gitulah kira-kira. Nah, di masa kolonialisme sudah terjadi hybrid, muncul masyarakat hybrid. Nah, ditambah lagi dengan kemunculan globalisasi di mana kemudian hibriditasnya semakin kompleks gitu. Salah satu dampak daripada hibriditas adalah kegalauan, kegamangan atau dilema dalam bahasa lebih santunnya lah, dilema ya yang terjadi di dalam diri masyarakat budaya. Mereka juga jadi bingung mana sebetulnya identitas asli masyarakat mereka gitu, karena sudah bercampur dengan budaya-budaya yang dari luar, dari asing. Percampuran ini bisa banyak hal ya, bisa karena pemaksaan fisik gitu kan, penjajahan, bisa karena pendidikan, diajarkan terus gitu kan, sudah tahu di situ orang warganya orang Indonesia, Melayu gitu kan misalnya, tapi gurunya dari Eropa, diajari terus soal gaya hidup Eropa, lama-lama nanti muridnya menjadi Eropa. Atau bisa menjadi melalui perkawinan gitu kan, melalui perkawinan dan seterusnya kayak gitu. Globalisasi melengkapi situasi masyarakat hybrid gitu, itu menjadi lebih kompleks. Kalau kolonialisme ya itu menjadikan hybrid itu hanya di wilayah-wilayah kolonial Asia Afrika. Tapi globalisasi bukan cuma Asia Afrika, bahkan di negara maju pun di Eropa pun juga terjadi masyarakat hybrid. Kenapa? Karena pasca kolonialisme, ya pasca era kolonial, ya atau khususnya sejak perang dingin berakhir lah, kan terjadi konflik-konflik lanjutan di berbagai tempat, terutama Timur Tengah, di Suriah, ya kan, di Afrika. Nah, orang-orang yang konflik di wilayah Timur Tengah ini kan pada lari kemana? Mereka bermigrasi. Timur Tengah paling dekat migrasinya ke Eropa, gitu. Nah, ini berlangsung selama bertahun-tahun, puluhan tahun, gitu di Eropa, sehingga muncullah komunitas Timur Tengah di sejumlah negara Eropa, dari Maroko, Aljazair, dari Suriah, dari mana lagi, Mesir gitu kan, tinggal hidup beranak pinak gitu kan sampai beberapa generasi di Eropa, gitu, sehingga muncullah masyarakat hybrid yang baru gitu. Kalau kolonialisme itu hybrid society-nya hanya terjadi di Asia Afrika, nah globalisasi semakin meluaskan itu bahwa hybrid society terjadi di berbagai negara gitu. Ya, berdampak pada itu globalisasi. Tadi saya sampaikan pada aspek sosial, globalisasi adalah mobilitas manusia ya yang melampaui batas-batas negara. Kenapa bisa melampaui batas negara? Karena terjadinya perkembangan teknologi transportasi, teknologi informasi, teknologi apalagi dan seterusnya gitulah kira-kira. Nah, mobilitas yang nggak bisa dibendung ini pada akhirnya menciptakan hybrid society, masyarakat yang hybrid, bercampur budayanya mereka, gitu, ya kan? Wajahnya Arab, ngomongnya bahasa Inggris, tapi nggak bisa bahasa Arab misalnya, gitu. Kalau di Indonesia gampang, di Jawa itu atau di Indonesia itu banyak orang Cina nggak bisa bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bisa bahasa Mandarin gitu, kayak gitu banyak seperti itu. Itulah ya kira-kira. Hibriditas mengacu pada pertemuan dua budaya atau lebih yang kemudian melahirkan sebuah budaya baru, akan tetapi budaya lama tidak ditinggalkan. Hibriditas sebenarnya menunjuk pada penciptaan transbudaya baru yang ada dalam wilayah pertemuan yang dihasilkan melalui kolonialisasi. Ini menurut Ashcroft ya. Ashcroft. Hibriditas diawali ketika batasan-batasan yang ada dalam sebuah sistem atau budaya mengalami pelenturan.
melentur. Tadi yang dalam bahasa saya melemah lah menghadapi globalisasi. Sehingga kejelasan dan ketegasan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan mengalami pengaburan. Jadi ini globalisasi kita terima atau tidak ya? Jadi nggak jelas gitu, ya kan? Tolak Amerika misalnya, tolak westernisasi gitu kan, misal gitu kan. Tapi komunikasi masih menggunakan gadget-gadget dari luar. Bahkan setelah demonstrasi itu misalnya ngumpulnya di mana, di KFC misalnya, ngumpulnya di ya. Satu sisi menolak pembaratan, tapi di sisi lain menikmati fasilitas teknologi dan seterusnya. Jadi ketegasan mengenai mana yang dilakukan, mana yang tidak dilakukan menjadi kabur. Terima atau tidak terima gitu kan. Yang pada akhirnya menghasilkan satu ruang baru, identitas baru gitu. Yang kalau dalam bahasanya Homi Baba itu nanti ada di slide berikutnya. Budaya aslinya tidak nampak, budaya barunya juga tidak jelas, tapi di tengah-tengah gitu percampuran. Ini yang disebut sebagai budaya ketiga atau ruang baru, seperti itu. Hibriditas sebagai salah satu konsep kunci dalam studi postkolonial adalah konsep yang relatif baru menurut ini ya. Kajian postkolonial ini awalnya. Dalam hibriditas biasanya identitas lama tidak begitu saja hilang, meskipun identitas kultural baru akan kuat mempengaruhi identitas lama. Ini sangat mudah lah. Ya, merupakan taktik strategi kebudayaan di mana produk budaya hybrid senantiasa menghindari segala macam kategorisasi biner. Pendatang, pribumi, kapitalisme, sosialisme gitu kan. Nah, apalagi di mana pada akhirnya produk budaya hybrid akan menempati apa yang disebut sebagai ruang ketiga. Ini tadi ruang ketiga tadi tuh, budaya baru dalam setiap kategori biner. Gitu. Dulu jelas hitam putih, setelah itu tidak. Setelah bercampur nggak jelas. Gitu. Kapitalisme, sosialisme. Dulu kita tahu yang namanya demokrasi itu berseberangan dengan komunisme kan, karena dalam perang dingin Amerika sebagai kampion demokrasi, Uni Soviet sebagai kampion komunisme, berseberangan. Tapi apa yang terjadi di negara ex komunisme kayak seperti di Indochina? Sosialis demokrat. Bingung orang ini negara demokrasi atau negara demokrat. Nah gitu kira-kira kan. Seperti itu. Bingung juga. Seperti di Cina komunisme tapi sistem partai itu cuma ada di demokrasi kan gitu kira-kira, meskipun one party gitu, seperti itu. Jadi merupakan taktik strategi kebudayaan untuk menghilangkan oposisi biner tadi, kategorisasi biner pendatang pribumi. Dengan hadirnya hybrid society, jadi tidak ada pendatang, tidak ada pribumi. Dalam referensi yang lain ya, hybrid ini bisa menjadi semacam resolusi konflik gitu. Karena kalau seperti misalnya gini, orang Jawa sama orang Sunda ini kan selalu nggak ketemu. Kalau saya ngobrol sama orang tua saya yang Sunda itu memang semacam ada persaingan atau kompetisi laten antara Jawa dengan Sunda. Tapi dengan cara dicampur melalui perkawinan misalnya kan dan seterusnya, akhirnya konflik di antara dua budaya ini bisa menjadi diredam. Contoh lain saja misalnya adalah pada sejarah Islam misalnya, ketika Rasulullah SAW menginjakkan kaki di kota Madinah, pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan semua kaum di Madinah. Ya, Muhajirin dengan Ansor, Bani apa dengan Bani apa, semua dipersaudarakan. Bahkan yang nggak punya rumah kasih rumah, yang belum punya istri kasih istri dan seterusnya, seperti itu kan. Dipersaudarakan. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak dipersaudarakan, tidak dicampur, tidak dihybrid, maka masing-masing identitas ini akan saling memperkuat identitasnya masing-masing. Yang Ansor akan memperkuat keangsorannya, yang Muhajirin akan memperkuat kemuhajirinya. Nanti pada satu titik akan terjadi yang namanya konflik sosial, konflik keras. Itu yang terjadi misalnya di tempat kita di Indonesia, pernah namanya di Sambas ya, peristiwa Sambas antara orang Madura dengan orang-orang Dayak tahun 2000-an awal itu, gitu kan, karena nggak ada pencampuran gitu. Kemudian perang apa lagi misalnya, itu tadi. Jadi hybrid ini sebagai sebuah strategi kebudayaan untuk menghilangkan kategorisasi biner
Ya, dalam referensi yang lain disebutkan sebagai salah satu resolusi konflik untuk menghadapi yang namanya potensi clash antar identitas, antar budaya, seperti itu. Karena kalau primordialisme ini semakin mengkulminasi, semakin mengental, ini dampaknya akan terjadi yang namanya konflik sosial antar ras, antar suku, seperti itu. Ya. Postkolonialitas bukan hanya menciptakan budaya atau praktek hibridasi, tetapi sekaligus menciptakan bentuk-bentuk konsistensi dan negosiasi baru bagi sekelompok orang dalam relasi sosial dan politik mereka. Tindak mimikri, peniruan identitas oleh terjajah melahirkan hibridasi yang dalam ruang ketiga, ruang pertemuan Barat dan Timur ini Homi Kababa, orang India, ya, pakar postkolonialisme, pakar hibriditas juga, ya. Itu referensinya banyak tuh, bisa dicari di internet. Tindak mimikri, peniruan identitas, gitu. Kita memang dijajah oleh Belanda, gitu kan, dijajah oleh Eropa, gitu. Tapi gaya hidup Eropa kita tiru, kita ikuti. Padahal yang menjajah kita adalah Eropa, bangsa Barat, gitu. Peniruan, mimikri, gitu. Ya mungkin kita nggak lebih parah lah ya. Misalnya Jepang, Korea, gitu kan, gitu. Budaya popnya, gitu, kita bisa lihat. Sudah jelas ke siapa mereka meniru kan, gitu. Padahal yang menjajah mereka siapa, gitu kira-kira. Jadi salah satu dampak kolonial menurut postkolonial adalah muncul tindakan mimikri atau peniruan identitas. Gitu. Nah, peniruan ini yang kemudian melahirkan hibridasi, gitu kan, hibridasi. Contoh paling gampang sih teringat misalnya kalau orang kampung, perempuan kampung gitu ya, punya pacar orang bule. Itu saya kalau ke Bali itu sering ngeliat orang Bali perempuan kulitnya sawo mateng, oh betul-betul Asia lah. Karena cowoknya orang bule, pacarnya orang bule, gitu kan, ini si perempuannya dipaksa-paksa kan, rambutnya dicat-cat lah, gitu kan, pakainya dinyukensikan, gitu kan, celana pendek, tank top, gitu kan, terus kadang-kadang juga pokoknya serba kebarat-baratan lah, gitu, meniruan terjadi pada banyak orang, bukan cuma satu dua, gitu, banyak orang. Nanti pada akhirnya pada diri dia dan keturunannya akan terjadi hibridasi, gitu. Jadi hibridasi kenapa? Karena dia meniru budaya asingnya yang dia dapatkan, budaya Barat, gitu. Nah, kolonial menurut orang postkol itu melahirkan tindakan mimikri, mendorong tindakan mimikri sehingga melahirkan hibridasi yang berada dalam ruang ketiga, Barat tidak, Timur tidak, gitu kira-kira. He showed how colonial discourse of whatever kind operated not only as an instrumental construction of knowledge, but also according to the ambivalent protocols of fantasy and desire. Gitu. Jadi diskursus tentang bagaimana kemudian diskursus kolonial ini ya beroperasi sebagai sebuah konstruksi instrumental pengetahuan, ya, jadi kolonial itu melahirkan di dalam benak orang-orang terjajah itu semacam fantasi-fantasi untuk mimikri, gitu kalau bahasanya kami baba itu fantasi and desire, gitu. Jadi fantasi and desire terhadap budaya yang ditiru itu akhirnya melahirkan hibridasi tadi, gitu. Jadi diskursus kolonial itu bukan sebatas pengetahuan, tetapi juga mendorong bangsa terjajah itu menjadi fantasi terhadap pengetahuan yang diberikan oleh orang-orang kolonial, kelompok penjajah. Menurut Baba, ini pengertiannya sama seperti yang sebelumnya, gitu. Mimikri, ya, mimikrai atau mimikrai, seperti itu. Kemudian faktor-faktor hibridasi ini ada 5, ya, ada diaspora. Diaspora itu seperti yang kemarin disampaikan oleh Bu Herina Gusman pada pertemuan yang 3 pekan lalu, ya. Diaspora itu bisa macam-macam motifnya kan. Tapi diaspora itu melahirkan hibridasi, gitu. Yang paling gampang adalah kehadiran orang-orang Cina dan Arab di Nusantara yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Akhirnya
mereka pada generasi yang sekian di Nusantara hibridasi kan, gitu. Budaya lamanya nggak ditinggalkan, tapi mereka menelan banyak ya, mengunyah banyak budaya budaya Nusantara. Kolonialisme, faktor hibridasi tadi sudah saya sampaikan kan. Mereka datang membawa norma-norma nilai-nilai adat budaya dari Eropa ke Asia Afrika. Globalisasi bisa jelaskan, agama ya, agama. Kenapa agama bisa hibridasi gitu? Bagaimana menjelaskan agama bisa menjadi faktor hibridasi? Ya, saya contoh ya, misalnya dalam agama Islam itu tidak dikenal dengan kasta. Ya, bahwa dalam agama Islam itu Allah Subhanahu wa taala yang melihat yang paling baik di antara kalian adalah yang paling besar takwanya, bukan sukunya. Gitu kan. Bukan kekayaannya, bukan nasabnya, bukan keturunannya, tapi ada ketakwaannya. Nah, dari sinilah kemudian ya yang mendorong kemudian banyak dai-dai membalik Islam itu sejak dulu ya, para sahabat, para ulama gitu kan, mereka berdakwah kemana-mana, menikah gitu kan. Misalnya Wali Songo Sunan Gunung Jati misalnya, atau Sabidatullah kan, mereka menikah dengan putri dari Raja Pajajaran ya, dan seterusnya gitu. Karena dorongan dakwah, dorongan gitu, sehingga menjadi ada hibridasi budaya gitu. Ekonomi ini gampang ya, tadi saya sampaikan, seperti orang-orang bekerja ke TKI yang bekerja ke mana, ke Timur Tengah, ke Malaysia gitu kan, bekerja gitu awalnya, nanti betah di sana nggak pulang-pulang gitu kan, nanti anaknya atau cucunya akhirnya sudah pindah KTP, mungkin dianya sih belum pindah KTP, masih Indonesia, cuma lama tinggal di Malaysia, tapi anaknya atau anak atau cucunya baru pindah KTP. Itu terjadi di Malaysia. Kalau kalian ke Malaysia, kalian ngobrol dengan sebagian besar orang Melayu di sana, itu punya hubungan darah dengan Indonesia gitu, pada generasi yang keberapa gitu kan gitu. Bahkan menteri siapa saya lupa tuh namanya, menteri pertahanan zamannya saya kuliah di sana tuh, zamannya siapa ya, zamannya Abdul Razak ya, Najib Razak ya, di pertahanannya itu kakeknya saja masih orang Jogja. Nah, gitulah hibridasi seperti itu. Oke, ini beberapa kasus yang saya ambil dari internet ya. Ini kalian mungkin sudah nggak asing lagi ya, ada akun channel YouTube Londo Kampung ya, orang Australia tapi Jawanya bedok dan sangat fasih ya, karena memang sejak kecil memang lahirnya di Surabaya, gaul sama orang Jawa nih. Ini salah satu contoh kasus hibridasi pada personal gitu. Londo Kampung, saya lupa namanya siapa nih gitu. Orang tuanya memang sudah kerja di Indonesia di awal, tapi dia bahasa Inggris gak lepas, bahasa Australia gak lepas, cuma dia sudah WNI, mungkin sudah WNI dia. Londo Kampung, saya lupa namanya nih. Contoh lain misalnya keluarga siapa nih, keluarga Schunemann ya, ini satu keluarga orang Jerman tapi bahasa Jawa semua gitu. Ada yang memang lahir di sini, ada yang memang ya, ini proses di masa era kolonial, penjajahan di era perang dunia, di era perang dunia kedua gitu. Bangsa Jerman ketika banyak yang datang ke Indonesia gitu. Bahkan saya pernah nonton di salah satu acara televisi ya, di Jogja, di daerah Batu itu, Malang di daerah Batu itu ada satu tempat di mana banyak orang Jepang menikah dengan orang Malang gitu. Orang Jepang ini ternyata mereka datang ke Indonesia karena perang dunia kedua gitu. Setelah Jepang kalah kan oleh sekutu, mereka tidak ingin kembali ke Jepang. Kenapa? Karena mereka sangat terenyuh lah ya, simpatik tuh dengan perjuangan orang Indonesia yang berperang mengusir penjajah gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berperang bersama orang-orang Indonesia mengusir sekutu, mengusir penjajah. Dan jumlahnya itu ratusan. Sampai akhirnya mereka menikah dengan orang-orang Indonesia, terus punya anak gitu kan, seterusnya. Itu ada tuh. Jadi di kita tuh banyak hibridasi dari bangsa lain. Ya dari Australia, dari Jerman gitu kan, ada dari Jepang gitu kan. Kalau Cina dengan Arab jangan tanya lagi ya gitu. Nah, ini contoh nih, Cina dengan Arab ya, dan India. Ini para habaib ini. Wajahnya udah wajah-wajah Indonesia sebagian kan, udah nggak ketemu wajah-wajah Arab, tapi mereka adalah
proses hibridasi yang sudah berlangsung selama berabad-abad gitu. Kebanyakan orang Arab di Indonesia ini adalah berangkat dari Hadramaut, Yaman. Ya, Habib itu masih ada keturunan Nabi, ada garisnya dari Siti Fatimah gitu kan, dan seterusnya. Tapi ada Arab yang non Habib ya. Seperti ada dosen kita misalnya Pak Nizar, Bu Yusi ya. Itu Arab, itu darahnya darah Arab. Yaman, Hadramaut, tapi bukan dari keturunan Nabi. Marganya bukan marga Habib gitulah kira-kira. Saya lupa nama marganya Pak Nizar itu apa ya gitu. Dan Bu Yusi juga sama gitu. Ada dosen kita yang baru, Wildan Faisal juga sama dia gitu. Arab juga ada. Ini proses hibridasi. Itu ada misalnya kuil India itu tuh saya ambil di internet ya. Di Medan itu ada nama India Keling. Di Malaysia banyak ya kampung India Little India gitu. Produser film sinetron kita terkenal di Indonesia, Ram Punjabi. Udah bahasa Indonesia tapi Ram Punjabi gitu. Ada India Keling gitu kan di Medan itu. Jumlahnya udah ribuan orang gitu. Nah, itu hibridasi. Udah mungkin budaya Indianya sudah masih melekat gitu, tapi sudah Indonesia banget gitu. India Keling. Kenapa Keling? Karena mereka kastanya kalau tidak salah kasta Sudra ya, saya agak lupa ya. Kasta Sudra gitu, India Keling. Yang di atasnya itu adalah Masjid Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho ini Muslim dari China di zaman dinasti, lupa saya gitu. Dalam sejarah disebutkan bahwa Laksamana Cheng Ho ini diutus oleh kerajaan Muslim di Cina itu, dinasti Islam di Cina untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Jadi kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Nusantara itu dalam rangka dakwah, makanya nama dia diabadikan sebagai Masjid Cheng Ho gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa orang-orang Cina itu datang ke Indonesia sudah sejak lama gitu. Baju koko yang kita pakai ini baju takwa, baju Muslim. Sebut baju koko. Kenapa? Karena yang penjualnya koko dari Cina. Kenapa koko mereka yang jual? Karena itu baju mereka awalnya. Gitu, baju mereka terus kita beli, kita pakai sholat ya. Kita pakai sholat sehingga terkesan tuh baju Muslim. Padahal tuh aslinya baju koko. Lihat aja tuh di serial kungfu tuh, baju kungfu. Kan mirip-mirip kan? Nggak berkerah. Ya kan kerahnya kerah seperti apa sih? Kerahnya bukan kerah lipat lah. Panjang terus ada seperti itu kan kira-kira. Itu baju koko gitu. Ada kantongnya kanan kiri di ini kan seperti itu. Itu koko. Apalagi misalnya petasan, bakso, mie itu kan semua dari Mandarin. Ya, apalagi yang banyak lah gitu. Dari sisi budaya juga sama. Dari sisi bahasa. Banyak bahasa-bahasa Indonesia serapan dari bahasa Cina, bahasa Arab ya, dan bahasa-bahasa yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada hibridasi budaya gitu. Ya, hibridasi budaya. Ini berlangsung selama berabad-abad. Ini karena faktor kolonial ini ya. Kalau di Malaysia itu ada 3 suku besar kan, Cina, India, dan Melayu. Gitu. Saya pernah bicara dengan kawan-kawan orang Melayu di Malaysia itu. Ya, semua kawan-kawan yang saya bicara itu mereka seperti sepakat bahwa kedatangan orang India dan orang Cina ke India terutama ya, ke Malaysia adalah karena kolonial dibawa oleh Inggris pada saat Malaysia dijajah oleh Inggris. Kok Inggris yang bawa? Karena India dijajah oleh Inggris. Ketika Inggris perlu untuk membantu membangun kantor pemerintahan, sekolah dan seterusnya, orang Melayu nggak mau panas-panasan gitulah kira-kira. Udahlah dibawalah orang India Keling dari India sana, kasta Sudra bekerja. Makanya orang India yang banyak di Malaysia itu India Keling, sama seperti di Medan gitu. Tapi hal ini tidak mau diungkapkan oleh orang Melayu ya secara terbuka gitu. Karena pernah saya membaca berita salah seorang anggota parlemen Malaysia ya yang orang Melayu mengungkap masalah rasis ini. Wah, itu diprotes oleh Cina dan oleh India, itu kan ramai di sana gitu. Nah, di kasus Malaysia itu bisa menjadi kasus yang hibridasi yang sangat kuat gitu. Ya, sangat kuat. Kita dari Malaysia seperti itu. Bahkan kalau kita akhirnya mau jujur, Indonesia sendiri kalau kita mau jujur, itu bangsa hibridasi kalau menurut saya. Gitu, hibridasi. Kenapa? Karena kita identitas budaya nasionalnya pencampuran dari semua suku.
ada Jawanya di sana, ada Sundanya di sana, ada pengaruh Arabnya gitu dan seterusnya, percampuran Nusantara. Coba peci yang menjadi pakai apa khas nasional kita gitu. Padahal kalau kita cek coba topi-topi adat di Nusantara, kayaknya nggak ada yang pakai peci, ya kan belangkon apa segala. Terus kenapa bisa peci gitu? Dan kalau kita lihat tuh mirip dengan pecinya orang Bangladesh, pecinya orang Pakistan gitu kan. Kok mirip-mirip gitu kan? Nah, dari mana itu kira-kira? Hibriditas gitu. Jadi Indonesia sendiri Indonesia bangsa campuran. Kalau menurut saya ya, Indonesia ada kasus yang sangat jelas, sangat clear soal hibridasi budaya, pencampuran dua atau lebih dari budaya, yang sehingga melahirkan identitas yang baru seperti itu. Tapi ini sudah berlangsung cukup lama gitu, bahkan sebelum kolonialisme terjadi gitu. Ya, sehingga ruang ketiga yang dimaksud oleh Baba tadi itu untuk konteks Indonesia tidak ada gitu. Hasil hibridasi yang berlangsung selama berabad-abad telah menjadi identitas baru ketimuran. Nah, itu bedanya gitulah kira-kira kalau menurut saya. Nah, ini juga contoh nih hibridasi yang lain ya. Ini yang sebelah kiri CNN, ini orang Rohingya di Myanmar. Yang ini yang lagi sholat, ini Patani di Filipina. Saya mengangkat dua foto ini. Ada maksudnya adalah hibridasi pada satu sisi itu bisa melahirkan konflik. Hibridasi yang gagal itu melahirkan konflik. Gitu. Pencampuran yang gagal itu bisa melahirkan konflik gitu. Orang-orang Rohingya ingin diakui sebagai bangsa Myanmar. Tapi orang Myanmar nggak mau, kenapa? Mereka bangsa Burma. Sukunya Burma. Menurut mereka Burma tuh nggak masuk dengan Rohingya. Rohingya itu ke Bangla gitu. Cuma masalahnya wilayah Rohingya ini oleh Inggris dimasukkan ke Myanmar. Nah, karena dua budaya ini tidak mau bertemu, terutama bangsa Burma tidak mau mengakomodasi bangsa Rohingya, terjadilah konflik hibridasi yang gagal. Ya, di Patani juga sama. Patani itu lebih dekat kepada Melayu, kepada Malaysia, tapi oleh Inggris wilayah Patani dimasukkan ke Thailand ya. Dia lebih ke Mandarin, ke China. Gak ketemu di situ gitu. Gak ketemu. Dan akhirnya hibridasi yang gagal melahirkan konflik. Di Indonesia kalau pemerintah tidak pintar dalam mengatasi masalah Papua, ya, bisa akan pecah juga seperti itu. Ya. Makanya konsep negara kesatuan itu sudah cukup bagus sebetulnya. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah cukup bagus gitu kan, seperti itu. Nah, kalau pada Rohingya dan pada Patani ini ada kasus hibridasi yang gagal misalnya gitu. Pada yang Yahudi di atas itu, Yahudi Israel tuh. Nah, ini lain lagi nih. Ini hibrid apa dishibridasi mungkin ya. Ya, dishibridasi yang berhasil gitu. Karena salah satu bangsa di dunia yang sangat eksklusif, tidak menerima bangsa lain atau sangat ketat dalam membuat kategorisasi bangsanya, itu adalah bangsa Yahudi. Mereka nggak sembarang menerima orang lain untuk menjadi orang Yahudi, itu nggak sembarang gitu. Tapi mereka berhasil melakukan aneksasi di Palestina gitu. Konflik dengan mayoritasnya. Jadi kalau yang Rohingya dan Patani ini minoritas tertindas, justru yang Yahudi ini minoritas tapi menjadi penindas. Itu penindas. Tiga-tiganya dishibridasi ya. Hibridasi yang gagal, tetapi bagi yang dua kasus pertama tadi gagal ya, melahirkan penindasan bagi yang minoritas. Tapi yang Yahudi gagal hibridasinya, tapi yang minoritas menjadi penindas bagi yang mayoritas. Mayoritasnya siapa? Bangsa Arab di Palestina. Kasus ketiga, nah ini dia nih. Ini foto-foto sebelah kiri ini adalah K-pop. Nah, sebelah kanan adalah J-pop. Gitu. Ini hibridasi yang sangat jelas ya di bangsa Korea dan bangsa Eropa. Dan K-pop, J-pop ini menjadi bagian dari diplomasi budayanya negara mereka masing-masing. Coba diplomasi budaya, pertanyaannya adalah apakah ini budaya asli mereka?
boy band, girl band gitu ya. Kan pertanyaannya bukan budaya asli mereka. Tapi kenapa budaya ini yang kemudian di spread oleh pemerintah Korea, pemerintah Jepang menjadi bagian daripada diplomasi publik. Hallyu ya, Hallyu saya lupa istilahnya. Ya kan? Nah, gitu. Gitu. Jadi hibridasi nih. Orang Korea tapi di make up gitu warnanya macam-macam, pakaiannya begitu gitu kan. Coba cek aja pakaian tradisional Korea, jauh berbeda. Pakaian tradisional Korea tuh lebih menutup, lebih islami gitu. Nah, Jepang juga sama, Jepang. Pakaian aslinya Jepang tuh kimono kan. Kenapa bukan kimono yang disebarkan oleh Jepang ke berbagai negara di dunia diperkenalkan, tapi justru ininya yang dikenalkan gitu kan. Nah, ini hibridasi ini. Kasus hibridasi. Seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah sangat panjang ya. Lebih dari mungkin hampir sejam kali ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dijapri ke saya atau bisa disampaikan di forum ya. Nanti saya buat forum, silakan kalian isi sebagai bentuk absensi kehadiran. Mohon maaf kalau kemudian saya belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari forum yang lalu ya. Sangat banyak gitu kan. Nanti mungkin kalau saya kesempatan saya coba jawab melalui WhatsApp Japri gitu ya atau melalui forum juga. Kita akhiri, kita tutup alhamdulillah. Ada yang baik dari saya diambil, silahkan. Yang buruk silahkan ditinggalkan. Ada kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.